menjaga mutu air di budidayanya Mas Roni bagaimana? Silahkan Mas. Saya menerapkan sistem BAB. BAB, apa itu Mas? Ragam kandungan nutrisi lele. Selain rendah kalori dan natrium, ikan lele dikemas dengan protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Oleh karena itu, ikan lele adalah menu sehat yang bisa dikonsumsi siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, ibu menyusui, ibu hamil, orang dewasa, dan lansia. Ikan lele juga memiliki keunggulan pada kandungan asam amino. Lele mengandung semua unsur asam amino termasuk asam amino esensial yang berjumlah 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my YouTube channel Dimonium TV. Hari ini alhamdulillah saya sudah berkunjung tepatnya di Dusun Bangsongan, Desa Sukoanyar, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Betul nggih Mas? Nggih. Iya. Sekarang alhamdulillah saya juga sudah bertemu dengan pemilik usaha budidaya ikan lele, Bapak Roni Bangsongan. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Baik teman-teman, di sini budidaya lelenya sudah lumayan banyak dan alhamdulillah hasilnya juga kualitas tinggi, mantap tentunya. Mas Roni, ini bisa diceritakan kepada pemirsa, kok bisa sih punya ide budidaya kolam ikan atau kolam lele ini? Awal mulanya jenengan dulu bekerjanya di mana, mencari modalnya? Oh gitu. Dulu awal-awalnya saya kan perantauan ke Malaysia Mbak, luar negeri. Malaysia? Ya, Berapa karena ekonomi tahun? lemah ya kurang lebihnya 10 tahun. 10 tahun. Terus saya punya ide lele itu kan kalau dipikir-pikir Ya. selama-lamanya kan nggak mungkin merantau terus. Betul. Nah, jadi punya inisiatif harus mempunyai satu usaha di rumah atau di kampung. Ya. Terus saya ketemunya yaitu lele itulah. Terus saya pulang kampung, saya beli kolam bulat yang 6 itu. Sana ya. Nah, yang pertama 6 itulah satu blok. Itu 6 kolam diameter 3, tinggi 1 meter. Iya. Awalnya cuma sudah mempunyai 6 kolam. Ya, Terus sekarang berkembang menjadi berapa kolam, Mas? sekarang 17 totalnya yang bulat. Alhamdulillah 17. Itu dalam kurun waktu berapa tahun? Sampai sekarang kurang lebihnya 5 sampai 6 tahun, 5 jalan lah. 6 tahun. Iya. Mas Roni kenapa memilihnya itu ikan lele? Kenapa nggak gurame, nila, atau ikan cupang, ikan hias seperti Oh, itu? itu. Iya. Kalau menurut saya pribadi, gurame dulu juga pernah Iya. jalan 2 tahun, tapi kok prosesnya itu terlalu lama, sampai 1 tahun. Jadi modalnya itu pusingnya itu putarannya terlalu lama sampai akhirnya malah hilang. Oh gitu. Nah, jadi terus saya pilih lele karena putarannya 3 bulan, kurang lebih 3 bulan kan sudah panen. Iya. Otomatis sudah bisa buat modal lagi. Oh, Terus iya. kalau semakin banyak kolam, Iya. misalnya ini 1 panen, 1 tebar bibit, jadi kan putarannya nggak harus sampai 3 bulan juga lah, jadi Iya. lebih cepat lah. Iya Mas Roni, ini menurut panjenengan, menurut Mas Roni sendiri, prospek kedepannya ini si kolam lele atau budidaya lele itu bagaimana Mas? Makin maju atau bagaimana? Kalau menurut saya pribadi ya insya Allah makin maju lah. Makin maju. Kenapa Mas? Sebabnya ya cara Jawa nih, Iya. lek bakul lek wis duwe pasar, duwe bakul sing ajab, kaya-kaya mlaku. Iya. Ya kecuali lek misalnya mek 1-2 kolam, insya Allah ya bukan apa ya, Iya. bukan meremehkan. Selalunya yang 1 kolam 2 kolam itu berhenti di tengah jalan karena kalau dari segi keuntungan Iya. otomatis kan kurang. Iya. Jadi misalnya proses 3 bulan keuntungan 300 sampai 500 per 1000 ekor itu kan kurang untuk dijadikan bisnis. Menurut Kurang, saya ya? kurang lah. Iya. Nah, kalau kolam minimal tebar 50.000, Iya. insya Allah bisa dijadikan usaha Bisa dicek. utama. Baik. Tapi ya itulah syaratnya harus punya bakul yang ajek lah. Iya.
Ya, intinya harus punya pengepul gitu Mas ya. Pengepul atau Sudah ada sudah pasar tahu lah. pasarnya. Jadi pemirsa kalau belum tahu pasarnya itu akan kesulitan nggih Mas ya. Nggih. Begitu intinya. Baik. Kadang-kadang kan di situ bakul ya bukan semuanya lah mungkin. Iya. Kalau marani kolam 1 2 kadang-kadang Males gitu Mas. ngenyang. Oh, Maksudnya ngenyang. ngenyangnya sak geleme. Gitu. Lek moh tak tuku 15.000 paribasane. Ya wis golek bakul liya. Oh gitu. Nah, sedangkan iwak semakin gede, lek gak ndang diunduh, makani terus, akhirnya terpaksa didol 15.000 ki mau. Padahal harga pasaran sekarang kurang lebihnya 16.000, Ya. 16.200. Iya. Kalau kolam banyak, misalnya ada bakul datang, ngenyang, kira-kira ya di monggo dikon ngalih mawon lah, kon golek petani liyane lah. Ya. Nah di sini 16. Kalau sampai mintanya 15 ya cari. Belum boleh, Mas, ya? Belum boleh Mas. Ya gitulah. Iya. Iya Mas Roni, ini pasti sudah pernah mengalami kegagalan Mas ya. Kira-kira pemicu kegagalan atau pemicu hal yang fatal itu apa Mas? Dulu pernah Ya. kejadian sudah janji Ya. mau panen kurang lebihnya jam 3, jam 2, jam 3. Terus sebelum panen kan saya sutir, saya street sendiri. Ya. 2 kolam saya jadikan 1, saya ambil yang 12 sampai 8 ekor per kilonya. Ya. Nah ternyata kurang lebih jam 12 sampai 1 kan panasnya pol tuh Mbak. Iya. Dadine tak dadene sak kolam ki 2 kolam tak dadene sak kolam iku mau. Akhirnya ya kok podo mati kepanasan. Oh. Nah itu airnya kurang dhuwur lah kira-kira. Kurang tinggi. Ya, Ya. biasanya kan gak ngono lah. Iya, biasanya enggak seperti itu kok. Hmm. Dilalahnya ternyata airnya tuh kurang Hmm. dan cuacanya saat itu lagi panas-panasnya Mas ya. Itu. Jadinya menyebabkan kegagalan yaitu kematian Itu pada ini. kurang lebihnya 300 kilo, 3 kintal. 3 kintal itu kira-kira itu berapa puluh ekor Mas? Berapa Kurang ribu? lebihnya ya penake omong 3.000 3.000 ekor. 3.000 ikan lele atau 3.000 Itu kalau dibuat 1 kilo isi 10 ekor Iya. kan modalnya 3.000 ekor. Jadi kalau dinominalkan kira-kira kerugiannya berapa juta Mas? Ya dalam 4,5 lah. Mau 4,5. 4,5 sampai 5 juta lah. Ya Allah. Kan per kilonya 16.000. 16.000. Tapi waktu itu masih bisa dijual atau enggak Mas? Yang Kondisi sebagian yang belum parah, maksudnya belum kaku nemen, kita Bisa bed apa jenenge? dibersihkan, itu terus terus dijual. dimasukkan kulkas masih laku lagi lah. Masih bisa Tapi untuk konsumsi. harga biasa 16 kita jual 10.000, 12.000. Gitu. Masih bisa untuk konsumsi tapi Mas ya. Ya enggak fatal amal lah, masih ada sisa sedikit lah. Ya, berarti faktor cuaca dan air tadi ya Mas ya. Ya itu pernah ngalamin lah yang begitu. Iya. Baik Mas Roni, selanjutnya ini untuk kolamnya sendiri apakah ada jenis tertentu misalkan jenis tanah, permanen, terpal atau bioflok atau mungkin ada nama istilah lainnya Mas, silahkan. Ini ya Ya. kolam bulat saja lah Mbak. Kolam bulat. Kolam bundar sama saja lah. Oh gitu. Ukurannya diameter 3 meter, Ya, tingginya 1 meter. 1 meter. Nah ini Mas, ini pastikan juga ada kelebihan dan kekurangan dari kolam bulat atau kolam bundar ini Mas. Kelebihannya apa Mas kira-kira? Kolamnya jenengan ini. Kalau menurut saya pribadi, Iya. yang bulat ini Ya. ikannya kan gak sempat arepe jagongan koncotan loh Mbak. Wow, nggak bisa kopdar berarti ya. Kalau yang kotak-kotak itu kadang-kadang kan selalunya berkumpul di pojokan. Iya. Entah itu ngerumpi atau gosip. Oh gitu. Tapi kalau yang bulat kan nggak ada tempat untuk cakruk, akhirnya mubeng terus. Jadi ini iwak sehat, sebabnya gitu. gerak los menerus 24 jam. Oh gitu. Jadi nggak ada titik kumpulnya di pojok-pojok ya Mas. Nggak ada transitnya lah, berhenti cakruk nggak ada. Jadi terus kan nggak ada poncotannya, otomatis mau mubeng terus loh Mbak. Iya. Oh, terus Itu jadinya menurut takut saya ya? pribadi loh. Iya. Tapi Kalau kadang-kadang kan orang lain beda sistem, beda cara, Iya. beda ke tekniknya Oh, gitu. kurang lebihnya lah. Baik. Mas Roni, ini untuk kekurangan dari kolam bundar atau kolam bulat itu apa ya kira-kira? Ada nggak kekurangannya? Koyoknya kok gak ono. Oh, nggak ada. Menurut saya Iya, nggak ada. Gitu. ya
istilahnya ya bukan promosi tapi ya Iya. digawe promosi ya kena. Iya. Oh iya, Sebab silakan. aku ya adol kolam bunder. Oh gitu. Ya pemirsa Monium TV dan Pak Ompreng Official, apabila ingin berbudidaya ikan lele dengan menggunakan kolam bulat atau lebih, ini kolam bulat atau apa mas? Kolam bulat. bundar. Kolam bulat atau kolam bundar, bisa langsung hubungi kontak personnya Bapak Roni Bangsongan. Nanti tak kasih tahu nomornya. Dijamin mantul. Ini untuk luas kolam dan kedalamannya berapa mas? Dan kira-kira kalau memasukkan benih atau ikan lelenya muat berapa ribu ekor? Silahkan. Ini yang saya punya ini semuanya D3 T1. Ya. Maksudnya diameter 3 meter, Ya. tingginya 1 meter. Baik. Tapi itu tinggi terpalnya, bukan tinggi rangkanya. Rangkanya ketemunya 90 cm. Ini kapasitasnya semua ini saya tebar 3.500 ekor per kolam. Per kolam. Kedalaman air nggak sampai penuh lah, kurang lebih pun 70 sampai 80 cm. Baik. Ya tentu juga kadang-kadang kalau bibit Ya. situasi atau cuacanya panas, air saya tinggikan. Ditinggikan. Karena kalau air rendah, Ya. otomatis cahaya matahari itu kan masih menembus ke bawah. Oke. Jadi suhu Semakin airnya panas semakin gitu ya. panas. Semakin panas. Jadi pemirsa. kalau saya pribadi saya tinggikan airnya untuk mengurangi kepanasan tersebut lah. Ya. Terus Mas Roni, ini untuk kerangkanya sendiri ini terbuat dari besi atau dari apa sih Mas? Ini Kerangkanya. besi warmes, Mbak. Besi warmes. Ah, Jadi misalkan pemirsa Monium TV dan Pak Ompreng Official ingin membeli kolam terpal ke Bapak Roni, ini apakah sudah termasuk dengan kerangkanya Pak? Semua Atau sudah. tersendiri? Oh sudah. Ini sudah komplit. full set Full set komplit ya? lah. Oh, Tinggal gitu. pasang saja. Jadi pemirsa di rumah tinggal pasang, sudah enak Mas ya, nggak usah mikir yang lain-lainnya aja. Saya juga menyediakan jasa pemasangan tim, gitu. ada tim lah kapil terpal kan sedia jasa pemasangan Baik. area Kediri, Ya. Tulungagung, Blitar, Kertosono, Nganjuk, sekali saya jalan Kediri lah. Bisa ya Mas ya. Oh jadi kalau mau beli terpalnya ke Pak Roni, ini sudah full set dan juga ada misalkan pingin Jasa dipasangkan, pemasangan. ada juga gitu ya. Jadi nggak usah kerepotan pemirsa, lebih mudah tentunya. Mas ini untuk sistem pembuangan airnya atau limbahnya tuh bagaimana? Dan cara menjaga mutu air di budidayanya Mas Roni bagaimana? Silahkan Mas. Saya menerapkan sistem BAB. BAB, apa itu Mas? BAB maksudnya bukan buang air bawah, bukan buang air besar, Ya. tapi buang air bawah. Buang air bawah, baik. Terus Mas? Maksudnya kan setiap pagi ini saya BAB. Ya. BAB-nya Mbak. BAB-nya di mana Mas? Oh di sini buang air bawahnya. Oh pemirsa buang air bawah ya, jangan salah diartikan. Oh gitu. Saya buang air bagian bawahnya kurang lebih 10 cm lah 10 setiap cm pagi. setiap pagi. Terus saya hidupkan ininya, saya kocor semua Oh, 17 dikocor. kolam, saya kocor semua sampai 10 cm-nya tadi Baik. balik. Kadang-kadang sampai mutah, kurang lebih 2 jam saya kocor setiap pagi ya. Mas ya. Jadi pemirsa jangan disalahartikan, BAB itu bukan buang air besar, tapi tadi apa Mas? Buang air bawah Buang air bawah atau pemirsa. buang air dasar lah. Oh gitu, baik. Ya Mas, ini untuk jenis lelenya tersendiri, apakah ini ada, maksud saya apakah ini jenis lele mutiara atau sangkurian atau mungkin ini tidak ada jenis-jenisnya atau jenengan bebas gitu? Kalau Bagaimana? saya pribadi nggak fokus Oh, pada nggak jenis lele. fokus. Sebab Baik. pembibit saya ya bukan pembibit saya. Apa Mas? Saya kerjasama kan sama Cakri. Oh. Istilahnya Cakri itu kalau di dunia perlelean istilahnya maklar Maklar. bibit. Jadi sak wayah-wayah sewaktu-waktu saya ada kolam kosong 2 atau 3, tinggal telepon dia. Dia kan petaninya banyak. Ya. Jadi dia cari, misalnya saya kan selalunya tebar ukur 6. Nah, jadi kalau Cakri tersebut pasti bisa mencarikan yang ukur 6 tersebut. Nah, masalah jenisnya Ya. dia kan petaninya kan banyak. Jadi ya seadanya. Seadanya. Seadanya ukur 6, misalnya kita pesan 3.000 atau 10.000, nah pasti dikirim lah. Pasti ada ya Mas. Mas, maaf Mas, ini tadi maksudnya 6 cm atau 6 apa Mas?
ukuran 6 itu kalau dihitung senti kurang lebihnya 7 senti. Oh, 7 cm. Jadi ini tuh lele konsumsi Mas ya? Nah, saya khusus konsumsi. Konsumsi, baik. Belum terjun di dunia pembibitan. Ya Mas Roni, ini bisa diinformasikan kepada pemirsa Monium TV dan Pak Ompreng Official. Ini bagi pemula-pemula untuk budidaya ikan lele ya. Tolong Mas Roni diberikan tips jitunya atau cara-caranya apabila para pemula ini ingin budidaya lele. Bagaimana caranya Mas? Tipsnya? Ya kurang lebihnya gini aja loh Mbak. Iya. Kita terapkan sistem yang paling mudah itu ya sistem Ya. kocor lah. Sistem kocor. Setiap pagi kita kocor. Jadi airnya itu nggak pernah bau. Ngerti diri kan nggak bau belas Nggak Mbak. bau sama. Nggak amis pemirsa beneran. Belas dong ya. Pokoknya sistem nggak perlu obat-obatan lah, Oh, probiotik gitu. apalah, tak nggak perlu. Yang penting isu dibuka, misal mau BAB BAB. mau, terus dikocor ya. BAB ini kurang lebih 5 cm sampai 10 cm lah. Baik. Itu setiap pagi. Ya. Kalau sore juga nggak apa-apa, tapi usahakan setiap hari 1 kali sudah nggak apa-apa. Ya. Terus dikocor semuanya. Insya Allah wis anti bau tanpa Anti obat. bau. Lepakannya yo usahakan yang full pellet lah. Full pellet ya. Jadi bukan ada alternatif lain gitu ya pakannya Mas. Ya saya secara Full pellet pribadi memang kurang apa ya, gak srek lah Baik. cara ibaratnya alternatif sejenis ngono lek kolame akeh Mbak, Ya. kurang efisien juga lah. Maksudnya kan panggah kesel. Misale lah Ya. ayam tiren lah. Ya. Ayam tiren kan otomatis stok kalau misalnya 1 kolam 2 kolam mungkin bisa setiap hari 5 ekor atau 10 ekor ayam mungkin bisa lah. Ya. Tapi kalau misalnya kapasitas 100.000 ekor itu yang dibutuhkan setiap harinya itu kan kurang-kurang separuh kandang ayam. Oh. Nah, sedangkan prosesnya sendiri kan perlu masak, Iya. perlu bakar, dan itu juga perlu kayu. Iso-iso lek iwake 100.000 dipowakani mendino ayam tiren. Pitike kadang-kadang yo gak enek, masih yo enek kadang-kadang kayu sing nggih bakar ki mau yo iso Baik. kentekan. Iya. Malah sakabonan tek kayu. Baik. Tadi untuk pakannya sendiri sehari berapa kali Mas? Sehari 2 kali. Ya. Jadi untuk pagi dan sore Mas ya. Mm. Jadi tips-tips jitunya tadi bisa disimak dan apabila kurang jelas bisa main ke sini Mas ya. Oh, monggo. Ya, dan untuk grupnya apa Mas? Grup Facebooknya tadi? KPIL. KPIL. KPIL Komunitas Peternak Ikan Lele. Mantap. Terus satunya lagi ada lagi nggak Mas? Ada juga KPL Kaplila Kapli. Komunitas Peternak Ikan Lele. Belakangnya ada Indonesia. Indonesia, baik. Di situ ada banyak kumpulan para petani lele nggih Mas ya? Nggih, semua petani lele. Ya ada yang jual beli sekitaran produk lele lah. Baik. Dan apabila pemirsa membutuhkan kolam apa tadi Mas? Kolam Kolam bundar. Kolam bulat atau kolam bundar bisa menghubungi Mas Roni Bangsongan juga ya, dan juga menyediakan untuk jasa pemasangannya juga. Nggih, siap sekali sedenan Kediri. Baik, mantap. Jadi bisa ngirim juga ke luar kota Mas ya? Oh, bisa. Bisa. Pakai pernah kirim ke Papua itu. Papua. Pernah. Baik. Itu ongkirnya malah lebih mahal daripada harga kolamnya. Tetap nekat beli di jenengan ya? Ya mungkin kalau di sana belinya mungkin sudah lebih mahal juga lah. Baik. Jadi pemirsa Monium TV dan Pak Ompreng Official, jangan ragu untuk berbudidaya ikan lele. Terima kasih untuk pemirsa Monium TV dan Pak Ompreng Official sudah stay tune dan sudah setia untuk menonton kami, dan terima kasih juga untuk Mas Roni Bangsongan. Kebetulan ini adalah salah satu admin dari KPIL Mas ya. Oke. Kapil atau KPIL Mas? KPIL. KPIL. Jangan lupa untuk selalu gabung grupnya dan selalu menonton Monium TV dan Pak Ompreng Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.